pemangkasan. Jadi tanaman itu menjadi cepat dewasa, cepat produksi itu harus dipangkas. Nah, ya pangkasannya yang pangkas pertama itu topeng, pangkas atas. Tapi juga ada yang perlu dipangkas yang lain, cabang yang lain. Ada tunas air, ada tunas wiwilan dan sebagainya itu ya. Ya. Nah, contohnya ini, contoh tanamannya ini. Ini sudah diperlakukan triple treatment, sudah dipangkas dan bentuknya seperti ini. Kalau setelah dipangkas, ini tanaman itu batangnya kelihatan, ya, kelihatan terus menua. Ini bertanda kena matahari pagi ini menua. Kalau sudah, nah, makanya dikatakan cepat dewasa karena ini kena matahari terus coklat terus bisa mengeluarkan buah. Itu yang pertama itu triple. Contohnya ini namanya white sapote ini. Ya, white sapote ini baru saja kita triple treatment, ini sudah keluar bunganya ini. Oke, sawo putih ya, ini white sapote ini. Kalau yang tidak biasa itu tanaman yang di triple treatment itu sepertinya kering, kurus. Tapi dia ini malah kaya karena dia kurusnya itu mempersiapkan produksi. Jadi kan daunnya kan seperti ini ya. Nah, beda nanti kalau yang tidak siap produksi daunnya seperti ini. Ya, ini contohnya. Ini belum siap produksi tandanya nih. Ini dia belum bersiap-siap untuk produksi. Nah, karena daunnya baru ini baru toto-toto nih, mau persiapan bunting. Ini contohnya seperti itu. Itu yang pertama pemangkasan. Yang kedua stres air, tidak diberi air minimalis. Ya, kalau diberi air minimalis akhirnya nanti pertumbuhannya kan berhenti, tidak ada tunas kan, itu kan dia berhenti. Itu yang paling pokok untuk stres air itu. Berarti dia cepat dewasa juga tidak diberi air. Diberi air hanya terbatas saja. Pertumbuhan vegetatifnya berhenti. Itu perlakuan yang kedua. Kemudian yang treatment yang ketiga itu nanti dia diperlakukan pupuk, tapi pupuk khusus untuk berbuah yang kaya pupuknya unsur fosfat sama kalium, itu aja, yang N-nya tidak ada itu. Ini contohnya seperti itu. Mungkin bisa dilihat kalau yang di sini ya, ini contohnya yang apokat aligator ini, tapi banyak yang orang tak perhatikan ini. Nah, ini apokat aligator yang buahnya seperti aligator ya. Ya masih kecil, ini umurnya 3 tahun ya. Ini umur 3 tahun sudah mulai produksi buah. Kalau yang yang varian dari Vietnam yang namanya B10 yang ini. Ya. Ini varian yang B10. Ya, ini yang varian B10 juga sudah ada buahnya. Ya. Ini pendatang dari Vietnam. Dia ciri khasnya itu performanya gede, potok itu. Tapi dia mudah dibuahkan. Ya, potok tapi mudah dibuahkan. Berapa tahun, Bu? Sudah berbuah masih kecil itu agak merah ini masih kecil. Merah-merah ada nih. Itu merah kan. Tapi kalau sudah besar nanti harus berubah jadi hijau. Ini kalau ini umurnya 3 tahun. Ya segini 3 tahun, ini juga 3 tahun. Awal ini kelot ya. Ya. Kalau tadi sudah diperlakukan berbuah tadi, salah satu tandanya untuk persiapan berbunga ini Mas. Ya, ini. Nah, ini salah satu contoh ini persiapan mau berbunga. Ini istilahnya bunting muda ini. Ya. Ini tunasnya membawa daun ini. Membawa bunga Mas ya. Tunas membawa bunga. Jadi tunasnya tumpul. Nah, tunas tumpul itu adalah persiapan dia membawa bunga. Ini bunting muda ini ya. Ini. Ya, kalau daunnya sudah seperti ini berarti siap untuk berbuah. Tandanya siap berbuah itu daunnya tidak ada yang muda. Ya, daunnya tidak ada yang muda. Ini kan, daunnya tua semua. Ini berarti dia persiapan bunting, persiapan nutrisinya ada di daun tua ini. Kalau yang ada daunnya muda seperti ini nggak mungkin akan keluar bunganya karena dia memang tidak bersiap untuk bunting. Ya, kemudian kalau nanti dopingnya pupuk tadi ya, pupuknya itu kalau tanaman pot segini ini pupuknya pakai MKP itu 1 sendok teh. Kemudian KNO3 putih 1 sendok teh. Ditaburkan di atas di tepi planter bag atau polybag ini. Terus nanti baru disiram. Ini contohnya triple treatment seperti itu. Jadi diperlakukan agar tanaman menjadi dewasa, rajin berbuah itu seperti itu. Kalau pupuknya salah nanti tidak jadi keluar bunga. Ya, pupuknya hanya 2 itu aja. Kalau yang pupuk kimia. Kemudian kalau yang pupuk organik, arang sekam sama kokopit, ya. Arang sekam sama kokopit. Jadi media yang paling bagus Mas, ini medianya super nggih. Media tanam di tanaman pot ini harus super. Supernya apa? Supernya hampir tidak ada tanahnya. Ini hampir tidak ada tanahnya ini kan. Kalau medianya tanah nggak jadi berbuah produksi. Medianya harus super. Kalau menu orang ini menu restoran ini. Ya, istimewa itu. Jadi tercukupi nutrisinya dan enak untuk tanaman karena medianya hanya kecil.
Kalau medianya itu besar, ya banyak mencari kemana-mana akarnya. Kalau ini kan hanya terbatas di ruang ini aja, sehingga kalau ruangnya terbatas, kalau nutrisinya tidak cukup, ya tidak bisa berbuah. Gitu. Ya. Kita buat paling mini aja. Ini apokat kendil, ini ciri yang ini umurnya wis tekan dari wis dewasa itu loh. Ini walaupun kecil kan dewasa. Ini sudah mau bunga ini, ini tandanya seperti ini. Tunasnya tumpul bulat itu berarti pertanda dia itu bunga, bukan daun ya ini. Ya ini kan, ini calon buah ini, calon bunga ya. Tapi ini umurnya juga sudah 3 tahun walaupun kayak ini, tapi memang dibatasi pada kecil, lebih mini dari tadi itu. Ya. Kan buat anak sih pengen wah aku pengen sing paling cilik ruanganku ora sedeng nek pote gede lah. Ini yang paling kecil ini punya saya terkecil itu. Kalau ini red Vietnam. Apokat merah dari Vietnam. Jadi apokat itu ya pentilnya kecil-kecil itu merah itu kan. Tapi kalau nanti besar juga jadi hijau juga. Ya, ini apokat ini termasuk banyak minyaknya. Jadi kalau dimakan itu rada seret-seret tiwul itu kan. Ya, ada minyaknya banyak gitu. Oke, ini. Mangga Kyoji wis tahu preso tuh? Belum. Nah, ini mangga Kyoji, mangga Thailand, dari Thailand. Ya, wis saking suwene to, bocor ya. Mungkin masih nomornya pun mboten setrap Pak, ya sok tak gantine. Ya kadang ya wis 3 tahun punjul. Konsultasi sak lawase. Nanti suwene urung sempat ganti. Jane wis ana ning urung sempat masang ganti. Yang apokat lot ya ini Mas ya. Ini apokat lot. Apokatnya panjang sekali ya. Nah, ini kalau dari diukur kan dari sini sampai wah ini kan. Iya. Buahnya 2. Walaupun badannya kecil kan. Tapi bisa berbuah 2 ini kan. Itu belum maksimal Pak itu. Besarnya toh, ini sudah maksimal. Ini sudah mau tua ini. Jadi kalau sudah tua itu tidak mengkilap Mas ya. Jadi buahnya itu tidak meling-meling gitu kan. Tidak bling-bling gitu ya, ini sudah seperti ini sudah tua ini ya. Ini anggur Brasil. Tapi masih kita buat matang ini. Nah, ini anggur Brasil ini. Tapi kan tamunya saya itu banyak, lah sehingga buahnya mungkin nggak sampai ada yang bisa dinikmati. Nah ini termasuk tadi yang itu busuk Mas. Termasuk yang apa istilahnya pemangkasan tadi lah, ini nama tunas air itu seperti ini. Ini tunas air ini harus dipotong ya. Ini tunas air, ini tunas air ini harus dipotong ya. Nah, ini juga tunas air ini harus dibersihkan sehingga semua bagian batang ini bersih, tidak ada tunasnya, biar nanti kena matahari. Kalau tidak kena matahari nanti bunganya rontok karena tidak bisa penyerbukan. Harus kena simat pagi nih yang bagian ini, karena apalagi bunganya kan ada di batang ya, ini harus full kena matahari. Seperti ini jadi bentuknya ngeropos-ngeropos atau ngerak-ngerak gitu ya. Ini anggur Brasil, itu di belakang itu juga anggur Brasil itu ya. Oh itu ya. Ya. Terus kalau yang ini apokat Vietnam juga ini. Nah ini buahnya ya merah-merah gitu nih. Ini apokat Vietnam ini. Buahnya merah-merah itu. Jadi kecil merah, tapi kalau nanti besar juga tidak merah. Ini yang apokat sama sudah gitu Pak. Nah, sekarang saya punya eksotik lagi, lemon panjang non biji. Jadi lemonnya panjang, tidak ada bijinya. Oke, lemon panjang non biji. Berapa bulan tahun nih Pak? Ya, ini. Nek lemon. Tidak ada bisnya, panjang tidak ada bisnya. Jumbo ini bisa seukuran gelas aqua ini. Buahnya kayak gitu. Kan besar ya. Nah, itu yang besar itu ya. Ya. Ya, Pak. Petikkan aja. Ya ini. Ini kan sebesar gelas aqua. Tapi ini belum matang ini, tapi sudah maksimal ini apa buahnya ini besarnya. Lemon. Jadi, iya, lemon panjang non biji. Jadi eksotiknya itu panjang tidak ada bijinya. Ya, kalau hanya panjang saja mungkin tidak eksotik. Ini tidak ada bijinya, jadi sama sekali nggak ada satupun bijinya. Kalau petani biasa terus tanya, lah saking pundi bibitnya kok ora ono bijine? Ya nggak tahu juga dulu. Kalau memangnya rekayasa teknologi nggak begitu. Ini ya. Ini anggur Brasil. Kalau itu jambu apa itu? Jambu red Taiwan ini. Jadi semua di sini rata-rata dari luar negeri semua, Pak? Iya betul, hampir semua dari luar.
Ya kalau ya Indonesia juga ada, yang eksotiknya Indonesia juga ada juga. Kalau apa dulu itu bisa dapat referensi tanaman-tanaman yang dari luar negeri itu bagaimana Pak? Kok bisa tahu jambu air dari Thailand? Apakah Ya, kita dari lihat di internet aja. Ya, ini yang red Taiwan tadi ini buahnya seperti ini. Ini karena nggak tahu saya kalau ada yang sudah matang satu. Ya coba nanti dicuci aja di sana ada. Oke Pak, pada saya Pak, nanti dicuci aja. Ya, itu red Taiwan. Kalau ini juga anggur Brasil. Dan, nah, kalau ini pamelo, ini jeruk pamelo. Ya sekarang yang tren itu kan jeruk besar pamelo. Ya, tapi masih ada yang ngetren lagi. apa itu? Ya red pamelo itu. Oh, tapi kalau matang nanti merah itu. Ya kalau masih kuning belum matang. Kalau yang pamelo biasa itu sudah matang. Tapi karena itu red pamelo nanti setelah kuning itu jadi pink. Setelah pink terus merah, itu baru matang. Ya. Kalau ini black sapote atau sawo hitam, itu bunganya seperti itu Mas ya. Black sapote atau sawo hitam. Itu bunganya sudah mulai bunga yang bisa di sini. Ini yang sawo hitam atau black sapote non biji. Nih. Wah, gede-gede Pak. Ya, ini belum besar, ini termasuk yang terkecil, ini buah terakhir anak ragil ini. Ini kecil. Nanti biar bisa melihat yang besar sana ini. Ini non biji, tidak ada bijinya. Ini termasuk black sapote sawo hitam, biasanya untuk minuman itu untuk topeng minuman. Nah, itu kan terkenalnya ini sebagai topeng minuman. Ya. Kalau ini bit cherry itu matang bisa dipetik Pak, itu yang satu merah itu. Yang Ya itu ya. Ya itu bit cherry. apa itu Pak? Bit cherry. Ini kalau penggemar bonsai ini bisa dibuat bonsai karena ini termasuk kayunya kuat sekali. Tidak mudah potong, daunnya kecil, tebal gitu kan. Bisa dibuat bonsai. Kembali itu yang red pamelo. Red pamelo itu mungkin nanti matangnya di awal Desember itu. Merahnya nanti jadi merah. Tapi dia sudah punya adik. Oh, yang atas itu ya. Adiknya itu yang masih hijau-hijau itu. Ya itu kan buahnya adiknya itu. Ya walaupun belum pisah, belum dipetik tapi sudah punya adiknya itu. Sudah dibuahkan ada 4 atau berapa itu buahnya itu. Adiknya itu. Gitu. Monggo, Rika. Ya langsung aja mereka Mas. Ya, ini yang black sapote berbiji ini. Wah. Bagus. Gimana Lu yang ini apokat black sapote ada bijinya kali ini. Black sapote biji. sawo ya Pak? Ini sawo, sawo hitam. Jadi kalau matang nanti coklat terus dalamnya hitam. Dari mana itu? Kalau ini dari Brasil. Ya, dari Brasil ya ini. Ini itu yang atas ada lagi Pak ini. Tuh. Ya. Ini black sapote, sawo hitam. Kalau yang masih besar lagi, lebih besar dari ini ada sama-sama sawo tapi sawo dari Meksiko. Ini tapi masih kecil buahnya. Monggo berapa sedikit. Ini namanya mame sapote, sawo paling raksasa sedunia ini. Buahnya bisa 1 buah 3 kilo. Wah. Sama kelapa? Ya kalau lebih panjang, ya lebih panjang, tapi lebih kecil lah, 3 kilo kan ya paling besar. Ya. Ini buahnya tidak mengenal musim, terus saja. Bunga terus sampai atas ya. Padahal ini berapa? Tapi dari bunga sampai matang ini seperti manusia, 9 bulan 10 hari. Lama ini. Berarti 1 tahun 1 kali. Kalau bunganya terus ini nggak putus, ada yang tua, ada yang terus saja. Ini kemarin yang matang kan di sini terus karena tidak kena matahari mati. Jadi tanaman itu kalau kena matahari paginya nggak ketuban mati. Ya ini sudah sampai ke atas itu kan bunganya. Ya, ini rencana untuk pembuatan bibit ini nanti. Kayak apa itu Pak? Nah, ini Lolita Cherry dari Thailand. Kalau matang warnanya hitam, tapi ini belum hitam. Kalau sudah hitam manis. Berarti aslinya buah-buah yang di sini itu buah-buah yang jarang ketemu eksotik. di pasaran ya. Betul, ya betul. Dan misalkan suka, lah ini mau beli di mana nggak itu ada. ya? Nanam. Belum ada. Tanam dulu, kalau beli paling ada 1-2 anjing. Kalau ini plum dari Manila Mas. Ini plum dari Manila ini. Nah, ini plum Manila itu kalau matang kan coklat nanti. Ini plum dari Manila. Kalau yang plum dari Australia di sana tadi, plum Aussie.
Ini banyak yang Kalau berbunga. ini green sapote ini, di sawo hijau. Jadi kulitnya hijau tapi dalamnya abing ini. Ya. Tapi ini karena kurang matahari mungkin bunganya nggak jadi nih paling ini nanti karena terlalu tertutup. Oh, anggur. Ini anggur Lolita Cherry. Ya, Lolita Cherry itu cerinya Thailand, manis. Tapi kalau sudah hitam itu kalau matang hitam. Ya, warna hitam. Kemudian ada lagi ini yang Mame Sapote ini yang Loreto ini. Loreto ini. Itu sama yang dengan kayak tadi. ya, speknya Berbunga sama. terus. Berbunga terus dan buahnya bisa 3 kilo dan tidak mengenal musim, jadi tidak satu panen terus habis, tidak, tapi gantian terus saja sepanjang tahun. Ini sudah karena sudah dapat matahari, sudah sampai atas sudah mulai latihan bunga yang atas dapat matahari ini. Tidak tertutup, walaupun masih tertutup tanaman yang lain. Ini bibit-bibit atau apa ini, Pak? Ini bibit kacang amason nih. Kalau ini yang Mame Sapote yang Magana ini. Nah, ini Magana bunganya ada di bawah. Karena ini cangkokan tadi. Oh. Ya, nanti buahnya langsung nih. Langsung gitu. Kalau jadi buah. Ini sudah kita coba kita cangkok untuk perbanyakkan bibitnya. Ini yang Loreto. Kemudian kalau ini sawo kuning atau rose sapote. Tapi ini masih pentil nih, belum matang. Ya. Kalau matang nanti kuning ya. Luarnya kuning, dalamnya kuning seperti kuning telur itu. Ini yang rose sapote namanya. Ya. Mana, Pak? Kacang amason bentar ini. Nah ini. Ya. Oh, ini ya merah-merah. Ya. Melinju. Nah, ini yang sudah merah ini matang ya. Ya, merah itu matang, lunak itu matang. Pokoknya pun dogok karuan ya. Coba dicipi aja itu yang kacang amason. Kacang Amazon. Kacang amason itu kalau yang luar itu kan sebagai untuk apa itu jam makan roti tawar kalau orang beli ya. Yang lunak luar Yang itu, ini, ya, yang ini. merah itu lemat-lematnya seperti mentega. Itu untuk makan roti tawar. Tapi kalau bijinya rasanya campuran, jadi bijinya campuran 2 rasa, melinjo sama mete. Gitu. Namanya Ini kacang Amazon. Ya, nah ini Hidup di Gunung Kidul. Ya, aslinya dari Brasil berarti dekat hutan Amazon. Ayo masuk sini. Ini termasuk rajin berbuah, nggak pernah berhenti ini. Nah, kemarin padahal tamu banyak sekali ini sama mete ini. Ya, kalau nanti ya sakit bawa bibitnya ini. Ini Siap. mudah sekali mas, buncal kewe urip nih. Ya ini, jadi mau jatuh harus ditumpel padahal kan Kalau di sini, nek di tempat saya nggak tahu. ya orang bisa panik padahal yang ini ya. Orang bisa. Itu ini yang kacang Amazon. Melinjo ini, ya. Juga ini, nah ini buahnya ya. Ini yang merah sudah matang, kalau yang hijau ini belum. Ini kalau di pasaran ada namanya miracle fruit. Kalau saya beri nama magic fruit. Karena buah ini setelah dimakan semua yang dimakan jadi manis, kena magic buah ini. Oh gitu Pak. Iya. Monggo ya sini nanti dibuktikan aja. Pedek dimakan 5 menit, setelah itu nanti semua yang dimakan manis semua. Tidak ada rasa kecut asin, nggak ada, adanya manis semua. Magic Fruit atau miracle fruit. Ini termasuk laris ini. Orang Klaten aja beli ke sini milih yang kalau mau beli Pak sing ada buahnya yang mahal nggih Mas. Mboten apa kedanten buah ini. Monggo Mang milih. Banyak di pilihannya, mau kecil paling kecil 10.000, yang besar itu sampai 800.000 ada. Oh, Ya, si bibitnya. Iya, kalau yang paling kecil 10.000, yang sudah besar itu paling mahal saya punyanya 800.000 satu batang. Monggo dipetik aja. Ya, moga Mas, metik Mas. Mah meti Pak lagi malah anu Makanya meti. dicoba aja, Meti terus. Metik 2 sama garwan itu dicoba dibuktikan. Oh, tadi aromanya, keluar warnanya, dan matang enak sekali tanpa ditambahi bumbu oleh yang punya. Itu kelebihannya. Ya, ini salah satu saya semakin tertarik dengan tanaman buah karena ini dia punya kelebihan yang luar biasa untuk tanaman buah.